Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya David Fauzan dan teman kelompok saya yaitu Susilawati. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 3 dan bab 4 yaitu fikih perempuan dan fikih menakahat. Pada bab kali ini yaitu fikih perempuan atau pendidikan reproduksi. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi adalah kontrasepsi yang paling efektif, di mana sterilisasi pada pria falciparum ditutup sehingga tidak ada sperma yang keluar meskipun ejakulasi, dan pada sterilisasi wanita saluran tuba falopi ditutup sehingga sel telur tidak keluar. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa melakukan KB bagi seorang wanita untuk menghindari kehamilan dengan tujuan takut untuk memberi rezeki kepadanya dan khawatir akan miskin, atau karena seorang istri ingin mengembangkan karirnya, maka ini adalah bentuk keharuman dan diperbolehkan melakukan KB bila ada darurat yang akan membahayakan istri bila hamil. KB dalam Islam adalah merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran sesuai syariat. Tidak boleh berkeyakinan bahwa KB adalah penghalang kehamilan, karena Allah takdirkan pasti akan terjadi sesuatu, dan apa yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi hingga hari kiamat. Bab selanjutnya yaitu fikih munakahat yang berisi poligami, mut'ah, dan milkul yang poligami. Yang pertama, dasar hukum poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani poligamin, yang berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'addud al-zaujat atau beristri lebih dari satu. Poligami berarti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan, baik dilakukan oleh laki-laki atau poligini ataupun perempuan poliandri. Dalam Quran surat Al-Nisa ayat 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Surat ini hanya menjelaskan tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Poligami tentu ada maslahat. Secara umum, maslahat yang dapat diperoleh dari poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinahan. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika pintu kecil poligami ditutup adalah perzinahan atau monogami serial yang akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan istri dan anak. Oleh karena itu, poligami dalam Islam tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penerapan hukumnya dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sesungguhnya, prinsip dasar diperbolehkannya poligami itu adalah al-adlu baina al-zawj. Dengan demikian, pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat tersebut adalah: yang pertama, jika seorang suami yang menginginkan keturunan tetapi istrinya tidak dapat melahirkan anak keturunan karena mandul anak suatu penyakit. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, suami hyperseks, sedangkan istri memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya yang terlalu panjang, sedangkan suami tak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Yang keempat, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tidak di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum pria. Di sini saya akan melanjutkan tentang hikmah poligami. Hikmah poligami yang pertama yaitu untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama, 2. Untuk kepentingan politik dakwah, 3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Yang 3. Regulasi poligami. Ketentuan poligami menurut KHI diatur pada bagian 9 dengan judul beristri lebih dari satu orang, sebagaimana yang termuat dalam pasal 55 menentukan bahwa 1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 istri. 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3. Apabila syarat utama yang disebut ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Selanjutnya adalah mut'ah. Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah artinya barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata mut'ah sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami. Nikah mut'ah bisa disebut juga dengan nikah muwakot atau pernikahan sementara yang dibatasi waktunya, dan nikah munqati, pernikahan yang terputus. Nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Bentuk pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali atau saksi. Rukun nikah mut'ah menurut syariat Imamiyah adalah 1. Zigot seperti ucapan, 2. Calon istri dan diutamakan dari wanita muslimah, 3. Mahar dengan syarat saling rela sekalipun hanya 1 genggam gandum, 4. Jangka waktu tertentu. Dasar hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah pernah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidaklah keliru, baik dilandasi nas ayat Al-Quran maupun hadis. Namun terdapat 3 hadis yang dinyatakan sahih mengenai pengharaman nikah mut'ah, yaitu saat perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, dan perang Autas yang dikenal dengan perang Hunain. Selanjutnya yaitu milkul yamin. Milk yamin secara harfiah artinya yang dikuasai oleh tangan kanan. Budak diistilahkan milkul yamin, artinya kepemilikan yang kuat terhadap budak, karena mereka di bawah kekuasaan tuannya secara penuh, atau orang yang berada dalam kekuasaan seseorang. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbudakan adalah perang, kefakiran, perampokan, dan pembajakan. Mereka tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Tawanan perang tidak otomatis menjadi budak, tetapi terdapat beberapa pilihan memperlakukannya, yaitu 1. Menjadi budak, 2. Bebas dengan tebusan, bahkan bisa bebas tanpa syarat, 3. Eksekusi hukuman mati, khusus laki-laki dewasa. Itu saja yang dapat kami